Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa dimanapun kalian berada, semoga kita semua mendapat keberkahan, kesehatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan video kali ini, kami diminta untuk membuat sebuah tutorial praktek sholat, yang mana sholat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dan sholat merupakan ibadah yang mana akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali di yaumil mahsyar. Seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwasanya nanti di yaumil akhir, seorang hamba amal pertama yang dihisab adalah sholat. Ketika sholat baik, maka baiklah amal yang lain. Ketika buruk, maka buruklah amal yang lain. Mari kita simak video berikut ini. Oke, posisi sholat yang ideal bagi orang yang mampu untuk berdiri, maka posisi berdiri, dan nanti pandangan ketika sudah masuk dalam sholat, maka pandangan ke tempat sujud. Untuk apa? Untuk menambah atau meningkatkan kekhusyuan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pandangan ke tempat sujud ini hukumnya sunnah, walaupun ketika kita waktu sholat toleh kanan, toleh kiri itu tidak membatalkan sholat, asalkan posisi dada kita tetap menghadap ke depan, mengarah ke arah kiblat. Usolli farḍas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oke. Pertama, bisa dilihat bahwasanya ucapan niat tadi usolli farḍas subhi itu belum disebut dengan niat, tapi talafut, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau niat, maka harus ada dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Allah, ketika bilang Allahu Akbar, hatinya harus niat, yaitu usolli farḍas subhi. Itu, jadi yang wajib itu adalah usolli farḍas subhi. Adapun usolli farḍas subhi arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati, adaan ketika sendirian, makmuman ketika makmuman, imaman ketika menjadi imam, itu hukumnya sunnah. Dan posisi ketika takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tangan jari kanan ini di atas, tangan kiri di bawah, dan dua jari ini berada di sini. Ketika dua ini pas di balung ini, posisi di antara pusar dan dada, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, jadi pas di bawah dada, di bawah atas pusar. Dan lagi ketika takbiratul ihram, karena takbiratul ihram merupakan rukun qauli, harus didengarkan, minimal kita dengar sendiri, dengar sendiri. Dan jangan sampai mengganti lafadz takbiratul ihram. Bisa dilihat mulai ketika setelah takbiratul ihram, pandangan ke bawah ke tempat sujud, dan posisi seperti ini ideal. Lanjut. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat pendeknya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Doa iftitah tadi ini hukumnya sunnah. Nah, Fatihah ini merupakan rukun qauli. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, jangan sampai merubah hurufnya. Dua, ketika tasdid maka tasdid, ketika tahfif maka tahfif. Jangan yang tahfif di tasdid atau sebaliknya.
Yang ketiga adalah jangan sampai harokatnya itu dirubah sehingga apa? Bisa merubah makna dari suratul Fatihah itu. Kalau itu dilakukan secara sengaja, maka hukum sholatnya tidak sah atau batal. Oke, langsung rukuk. Allahu Akbar. Oke, posisi rukuk ini antara pantat sama yang punggung ini harus sama rata. Ketika di sini ditaruh papan maka tidak akan jatuh. Dan ketika posisi laki-laki ini sedikit renggang. Tapi ketika yang sholat itu perempuan maka ini dimasukkan ke dalam, menempel dalam perut. Oke. Tetap untuk pandangannya terus dijaga menghadap ke arah tempat sujudnya. Doanya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi dibaca 3 kali, hukumnya sunnah. Untuk apa? Faedahnya untuk memastikan bahwasanya posisi rukuk ini adalah tumak ninah. Sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dari posisi ini, posisi setelah rukuk harus sama ketika dia sebelum rukuk. Posisi dan doa tadi yang dibaca itu juga sama, yaitu untuk memastikan posisi i'tidalnya ini adalah posisi tumak ninah. Posisi tumak ninah. Dan perlu diperhatikan ketika i'tidal itu harus ketika i'tidal tidak boleh dipanjangkan, terlalu panjang, melebihi doa yang telah disunahkan atau melebihi suratul Fatihah. Kalau melebihi itu dikhawatirkan rukuknya atau i'tidalnya tidak sah. Kalau i'tidal tidak sah maka sholatnya juga tidak sah. Lanjut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Oke. Bisa nanti setelah doa kunut ini merupakan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dalam sholat. Bisa langsung nanti setelah kunut langsung tangannya di bawah, atau bisa juga ditaruh sini. Dan lagi kunut dilakukan setelah membaca doa tadi, membaca doa i'tidal tadi. Langsung sujud. Perlu diperhatikan ketika waktu sujud itu pertama kali yang ditaruh secara ideal yang ditaruh adalah lututnya dulu. Lutut baru tangan. Baru kepala. Tapi kalau ketika ada orang yang tidak bisa, maka boleh tangan dulu, baru lutut, baru kepala. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sujud. Satu, karena ada 7 anggota tubuh yang harus nempel di tempat sholat, yaitu pertama 2 kaki yang belakang ini, dan 2 kaki ini posisi harus jarinya ini ada menghadap ke arah. Kalau posisi begini atau di sejajar diri seperti ini, maka posisi sujudnya tidak sah karena kurang memenuhi syarat. Pas, posisinya seperti ini, harus ada jari satu yang bisa atau yang menghadap ke arah kiblat. Kedua lutut ini juga sama, harus nempel di tempat sholat. Kedua tangan dan dahi. Dahi ini, dahi mas, dahi ini harus nempel di tempat sholat. Kalau tidak nempel, contohnya gini. Saya pakai peci terlalu ke bawah, maka dahi saya tidak nempel sholat, maka hukumnya tidak sah. Begitu juga kalau perempuan, sholatnya kalau ini kan posisi laki-laki,
Kalau perempuan, maka tangannya dimasukkan ke dalam posisi nempel ke perut. Oke. Ini juga pahanya juga nempel ke perut. Dan perlu diperhatikan dari sujud untuk yang perempuan ketika memakai mukena yang potongan, itu biasanya kebanyakan potongannya itu nanti jatuh duluan di tempat sujud, kok sampai kita ikut rukuhnya disujuti dan nempel di dahinya, menghalangi dahi dan tempat sujud, maka hukum sujudnya tidak sah. Doanya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan ini untuk memastikan bahwasanya posisi sujud ini adalah posisi tumakninah. Allahu Akbar. Ketika julus baina sajdatain bisa dilihat tangan ini di ujung jari ini sama dengan ujung lutut pas. Doanya, Rabbi ighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. dalam julus baina sajdatain ini merupakan rukun yang tidak boleh dipanjangkan, maka tidak disarankan melebihi doa yang dianjurkan. Sujud. Allahu Akbar. Oke, posisi sujud sama. Langsung julus. Allahu Akbar. Oke, posisi julus baina sajdatain ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu posisi ujung jari ini sama dengan lutut. Karena ini julus baina sajdatain merupakan rukun yang tidak boleh diperpanjang, maka tidak disarankan untuk melebihi dari doa yang telah disunahkan. Doanya, Rabbi ighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. kalau melebihi yang dianjurkan, bacaan yang dianjurkan atau melebihi suratul Fatihah, dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Sujud. Allahu Akbar. Oke, posisi sujud sama seperti tadi yang pertama. Langsung. Allahu Akbar. Oke, ini posisi ketika waktu sholat di selain subuh, sampeyan tahiyat awal atau julus iftiras, maka posisi kaki kiri ini ditindihin dan kaki kanan ini ada jari yang harus menghadap ke arah kiblat. Dan posisi di depan ini yang satu langsung seperti tadi julus baina sajdatain, yang sebelah kanan ini sebelah kanan posisi telunjuk ini seperti ini dan ibham atau jempol ini di bawahnya. Doanya At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika baca asyhadu alla ilaha illallah, maka ini disunahkan untuk mengangkat telunjuk yang kanan tidak terlalu lurus juga, sedikit. Oke, ini kalau tahiyat awal maka hukumnya sunnah abad, sunnah abad. Kalau tahiyat akhir maka posisi kaki kiri dimasukkan dan kaki kanan ada yang ditekuk. Bisa dilihat posisinya. Oke. Doanya sama. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke.
Ketika bacaan at-tahiyat, karena at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah ila akhirih, ini termasuk rukun qauli. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, jangan sampai merubah hurufnya, tasdidnya seperti tadi ketika membaca suratul Fatihah. Dan ketika tahiyat akhir, at-tahiyat itu yang paling terakhir, yaitu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya ini hukumnya sunnah. Terus Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Salam ini merupakan rukun qauli. Assalamualaikum. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Satu, ucapannya harus berupa makrifat. Assalamualaikum, bukan salamualaikum. Bukan salamu alaikum. Dan yang rukun adalah yang salam pertama, yang salam kedua hukumnya sunnah. Setelah itu, maka rukun yang terakhir adalah tartib, karena Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku ketika melaksanakan salat. Demikian praktek salat yang telah diperagakan oleh Ananda Muhammad Shobihul Fahmi. Kurang lebihnya seperti yang kalau kita sudah lakukan seperti itu, insya Allah sholat kita sudah sah. Dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat yang baik akan merubah sikap kita dengan sikap yang baik juga. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa meredam ke sesuatu yang kejelekan dan kemungkaran. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.